sebelah saya, kakak cantik sana. Jangan marah-marah. DJ? Udah, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, santai. Santai, oke? Ibu yang mau nasi dipersilakan. Ibu mau nasi mana? Menteri Masak. Dipersilakan. Lanjut. Oke, kita lanjut. Saya adalah seorang ibu-ibu biasa. Tidak ada background apapun. Gimana keadaan kalian di sini? Ya, betul. Makanya ini ibu-ibu lebih provokator. Saya sudah berikan dua, kalian bicara. Dan tidak punya waktu yang cukup kita untuk melakukan pemaksulan. Karena pemaksulan itu, sebagaimana Presiden telah kami sampaikan, lebih kurang memakan waktu 6-9 bulan. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Di sana itu ada 6 delik. Kenapa Presiden itu kalau melanggar 6 aspek ini? Oke, silakan Anda bicara. Saya butuh lempar-lempar. Anda bicara ke sana. Kami sekarang memberikan waktu kepada Anda untuk bicara ke sana. Oleh sebab itu, kami juga berhak menyampaikan ini karena berdasarkan perintah undang-undang pasal 28 dan Undang-Undang 45 dan Undang-Undang 9 tahun 99 untuk menyampaikan pendapat. Meskipun hari ini adalah hari tenang, tetapi tenang itu bagi spesialis bagi undang-undang pemilu. Tetapi bagi warga negara, kita adalah tetap melaksanakan hak kami sebagai negara untuk menyampaikan pendapat kepada semua publik dan kepada rakyat Indonesia dan kepada dunia internasional. Oleh sebab itu, saya sebagai koordinator acara ini musim Arbi tadi ditanyakan oleh para aparat yang sudah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian, begitu Mabes Polri. Saya musim Arbi mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua dari berbagai pihak, dari berbagai elemen, berbagai unsur yang hadir pada hari ini. Semoga semua acara berjalan lancar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Acara aksi hari ini dimulai. Untuk selanjutnya mengundang Bapak Marwan Batubara. Ya, siapa lagi sebelum bicara? Saya nggak pegang. Suara itu. Gerakan yang notabene untuk pertemuan keadilan dan melawan kelompok-kelompok yang menakutkan, gerakan-gerakan makar, gerakan-gerakan seperti, gerakan-gerakan yang kemudian mencoba merongrong persatuan dan kesatuan bangsa ini. Duduknya mana? Duduk. Maka saya berikan waktu yang cepat untuk saudara-saudara saya, teman-teman saya, yang berjuang dari pemikiran. Ya, pemecahan doa mengantar sudah orasi. Kepada yang pertama menyampaikan pandangan yang pertama, kami mengundang yang hormat Bapak Antoni. Pak Antoni. Di sana ada pendidikan, teman-teman. Ada kesehatan, teman-teman. Kemudian di sana juga ada sosial dan lain-lain. Yang kita ketahui sama-sama, positioning IPM bangsa Indonesia berada di 167 di bawah, teman-teman. Maka dari itu, dengan menurunnya indeks demokrasi Indonesia, apalagi yang sangat menurun daripada priorisasi masa Pak Joko Widodo, harapannya, maka dari itu mahasiswa mendorong demokrasi supaya lancar, aman, dan sesuai dengan harapan warga negara Indonesia. Sepakat, teman-teman? Baik, ada satu kata lagi yang ingin saya utarakan, dan saya mengajak kepada seluruh kawan-kawan yang hadir. Ya, dari belum ya. Di bawah aja. Di bawah aja, di bawah.
Oke, saya. Mengingat kepada kita semua untuk mari bersumpah Sini aja. menjaga Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Kenapa Anda mentidai? Ini adalah negara demokratis. Ini harus demokratis. Oke, kalau memang kita gantian, kita boleh bergantian, tapi tidak perlu harus kita berbenturan. Silakan Anda berbicara. Saya silakan mereka. Demokrasi itu harus mendapat kesehatan hukum tetap. Ya. Anda stop, saya bicara. Tadi Anda bicara saya dengar ya. Kawan-kawan, tidak perlu dibahas. Kita jangan sampai terprovokasi. Kita sudah terbiasa. Kita harus lebih tenang. Karena kita juga bagian dari bangsa Indonesia. Teman-teman, kita kelompok intelektual, kita kelompok yang sangat terhormat. Jangan membalas, biarin mereka melempat. Kita kelompok intelektual yang berpendidikan dan sopan santun, bukan dari kalangan-kalangan yang tidak punya etika. Saya ingatkan kepada publik bahwa yang namanya pemaksulan harus mempunyai landasan hukum yang tetap. Aturannya adalah tatkala seorang kepala negara ataupun presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala negara dan telah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 7A dan B. Jadi sistematika pemaksulan yang pertama, ketika kepala negara tidak lagi memenuhi syarat undang-undang, maka rakyat boleh mengusulkan ke DPR. DPR harus kemudian melangsungkan ke Mahkamah Konstitusi dan secara indah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Baru dibawa ke DPR, lalu kemudian Bapak Ibu, kita jangan sampai terprovokasi. Kita jangan sampai terprovokasi. Apapun yang dikatakan oleh kawan-kawan kita yang berhak untuk menentukan tentang pemajulan atau yang lain, masing-masing punya koridor. Kita adalah gerakan pemajulan
Tuhan yang beriman. Jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memandang bagian dari ini semua? Maka saya mewakili kaum buruh Indonesia yang hari ini kondisi dan situasi rakyat khusus kaum buruh sangat memprihatinkan. Lapangan pekerjaan sudah tidak ada, syarat tenaga kerja asing tidak memakai syarat bahasa Indonesia. Ini adalah harga dan martabat negara sudah diinjak-injak, sudah terjual. Kenapa Anda tidak memahami itu? dalam kitab Weda sama pula Rakyat Indonesia bekerja di luar negeri harus memakai bahasa mereka. Di mana kita harus bekerja? Ini yang harusnya kita pikirkan. Jangan hari ini kita hanya pikirkan diri kita sendiri, tapi pikirkan anak cucu kita ke depan. ya, dia bertindak sebagai penjajah. Ya. Indonesia dibuat sengsara dan sekarang semua sudah bersuara, walaupun rakyat harus dengan sabar sejak bertahun-tahun melakukan protes-protes kepada rezim ini, tetapi kita lihat sekarang gelombang mahasiswa dan bahkan gelombang guru besar, gelombang universitas semua mengatakan dengan jujur bahwa Presiden Jokowi sudah menjadikan dirinya sebagai hukum. Hukum apa yang dia kehendaki harus dilaksanakan. Ini adalah sudah pelanggaran besar, ya. Dan kesombongan para konglomerat, para Taipan Cina dengan sombong mengatakan bahwa dia akan memenangkan satu putaran 02, dan kita tahu ya mereka mengatakan bahwa mempunyai harta kekayaan Indonesia lebih dari sepertiga Indonesia. Ini penghinaan, ini harus dituntut tuntas. Kita catat orang-orang melakukan pendukungan kepada kekuasaan, ya, sebagaimana dia membagi-bagikan dan menghinakan rakyat Indonesia hanya dengan bansos, dengan BLT. Padahal di atas tempat kita berdiri, di bawahnya ada minyak, ada emas, ada nikel, ada batu bara dan lain sebagainya, dan bahkan belum ada hutan, ada laut, yang itu semua bisa menyejahterakan kita, tetapi kita dibikin miskin, walaupun dia menambah-nambah hutang dan kita semakin sengsara. Maka kita bersabar, jangan sampai tanggal 14 Februari besok ada satu pemilu yang curang, maka rakyat sudah siap menghentikan hasil dari kecurangan. Siap? Siap? Inilah kita memproklamirkan kepada rakyat bahwa kita menolak pemilu yang curang. Bukan saja kecurangan nanti tanggal 14 Februari, tetapi kecurangan sudah dilakukan sejak kemarin. Ya. Aparat-aparat, orang-orang dibayar dengan keji. Tidak ada orang, ya, yang membela mereka dengan tidak dibayar. Ya, mereka dibayar berarti dengan menghinakan rakyatnya sendiri. Oleh karenanya kita siap melakukan perlawanan pada saat pemilihan besok dilakukan dengan tidak adil. Apakah Anda yakin bahwa Pilpres besok dilakukan dengan adil? Apakah akan dilakukan dengan tidak curang? Kita tahu kecurangan itu didukung oleh para intelek yang tidak berani bersuara, partai-partai yang mendukung kejahatan, dan mereka nanti akan dihinakan oleh rakyat. Dan saya yakin nanti partai-partai yang mendukung kezaliman itu dia tidak bisa akan masuk Senayan. Kabarkan kepada saudara semua, hentikan memilih partai-partai yang mendukung kejahatan, ya. Yang mengatakan kejahatan ini adalah banyak dari profesor-profesor dan mahasiswa, para tokoh bangsa dan sebagainya. Kita harus menyampaikan ini kepada saudara-saudara semua. Apakah kita siap menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara kita pada saat sebelum Pilpres yang tinggal 2 hari ini? Ini adalah bentuk jihad, bentuk kesungguhan. Apa yang Anda lakukan, walaupun Anda mengeluarkan uang, mengeluarkan pikiran, ya, walaupun Anda berkorban,
tetapi insya Allah apa yang saudara lakukan menjadi pahala bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena untuk penyelamatan negeri ini, kebaikan negeri ini. Apabila Anda tidak bergerak, maka Anda sangat rugi sekali. Dan wahai saudara-saudaraku yang mendukung satu kekuasaan yang jelas mensengsarakan rakyat, Allah akan mencatat, ya, tidak akan ada penyesalan, ya, bagi Anda. Dan sekarang inilah saat-saatnya kita berdoa semoga rakyat Indonesia memilih partai-partai, memilih orang-orang, bahkan milih presiden, calon presiden yang memang dipercayai berakhlak baik, berpikiran sangat luas, dan kita semua sehati dengan rakyat-rakyat di mana-mana. Jangan sampai dikalahkan oleh provokasi di tingkat-tingkat kecil. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cek. Ya. Hah? Cek. Kata. Oke bang, kita gantian. Oke, kita gantian bicaranya. Oke. Terkait dengan persoalan rezim, saudara Bapak sekalian. Melalui rapat DPR, kita berharap agar segera DPR tentunya konsisten dengan amanat konstitusi. DPR konsisten untuk bagaimana melihat kepentingan rakyat hari ini, saudara Bapak sekalian. Kami tercatat di dalam sejarah kami bangsa Timur, presiden pertama kali yang kemudian memberikan sejarah baru di Indonesia, di mana Jokowi sebagai pemangku dan kepala tertinggi di bangsa ini, saudara Bapak sekalian, hari ini begitu akur, begitu meriahnya dengan masyarakat Indonesia Timur, saudara Bapak sekalian. Kami sangat merasakan dampak pembangunan dari kebijakan dan program presiden. Kita bacakan sekarang. Ya, saya bacakan sekarang nih. Oke. Sejarah itu hanya ada dan berasal dari Baik, saudara-saudara sekalian, kami akan membacakan 3 tuntutan kepada DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Allahu Akbar. Merdeka. Kalau saya sebutkan Jokowi Dodo, dijawab dengan makzulkan. Jokowi Dodo, makzulkan. Jokowi Dodo. Jokowi Dodo. Terima kasih. Saya bacakan tuntutan dari Gerakan Aksi Pemakzulan Jokowi bersama dengan petisi 100. 3 tuntutan Gerakan Aksi Pemakzulan Jokowi yang menuntut segera dimakzulkannya Joko Widodo, bahwa penyelenggaraan pemerintahan RI yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo sudah semakin jauh dari amanat konstitusi, reformasi, dan daulat rakyat. Berbagai masalah terus muncul hampir di seluruh sektor kehidupan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara semakin jauh dari cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam 10 tahun terakhir berbagai pelanggaran hukum termasuk pelanggaran konstitusi, undang-undang, dan peraturan berlaku telah berlangsung semakin masif dan terbuka. Bahkan beberapa undang dan peraturan telah dibentuk dengan mengabaikan suara rakyat dan memasung reformasi demokrasi
guna kepentingan dan pelanggengan kekuasaan Joko Widodo yang semakin otoriter dan anti demokrasi. Bahwa Presiden Joko Widodo sebagai eksekutif dinilai telah menjalankan pemerintahan dan politik kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, mengendalikan dan berdiri di atas cabang kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif, mengangkangi konstitusi serta menyandra sejumlah pimpinan partai guna meraih kekuasaan oligarkis dan politik dinasti. Bahwa Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan sesuai pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, bersikap tidak adil, mengarahkan TNI, Polri, dan ASN, serta mengintervensi KPU dan Bawaslu guna mendukung dan memenangkan paslon Prabowo Gibran yang syarat kepentingan keluarga dan dinasti Joko Widodo. Bahwa dengan berbagai fakta di atas, Presiden Joko Widodo diyakini telah melakukan berbagai pelanggaran konstitusi berupa perbuatan tercela dan pengkhianatan terhadap negara sesuai ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Joko Widodo sudah sangat tidak layak untuk dipertahankan jabatannya hingga akhir Oktober 2024. Bahwa DPR dan MPR harus bersikap antisipatif dan aspiratif pada saat pelanggaran konstitusi, politik otoriter, dan pemasungan demokrasi telah terjadi secara kasat mata. Biang dari kekacauan dan kerusakan sistem berbangsa dan bernegara ini adalah Presiden Joko Widodo. Karenanya Joko Widodo harus segera dimakzulkan atau dilengserkan. Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka gerakan aksi pemakzulan Joko Widodo sebagaimana telah disuarakan dan dituntut oleh petisi 100 penegak daulat rakyat selama ini, dengan ini menyampaikan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, DPR harus segera memulai proses pemakzulan Joko Widodo sesuai ketentuan pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengawali pembuktian berbagai perbuatan tercela sesuai TAP MPR 4 2001 dan TAP MPR nomor 11998, dan juga pengkhianatan terhadap negara berupa pembangkangan terhadap sejumlah ketentuan konstitusi, antara lain pasal 9, pasal 18, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengundurkan diri dan meminta aparat penegak hukum memulai proses pengusutan dugaan tindak pidana Presiden Jokowi, baik korupsi, penyebaran berita bohong, maupun tindak pidana nepotisme. Ketiga, mengajak seluruh kalangan dan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan untuk bergabung dan terus bersuara tanpa henti agar ketiga tuntutan di atas dapat segera terlaksana.
Demikian 3 tuntutan gerakan aksi pemakzulan Joko Widodo yang dapat kami sampaikan. Kiranya DPR dan MPR masih memiliki kepedulian dan pada aspirasi dan penderitaan rakyat untuk segera menjalankan tugas dan kewajiban konstitusinya, tidak menjadi lembaga yang abai pada prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai moral bangsa. Jakarta, 12 Februari 2024, tertanda gerakan aksi pemakzulan Joko Widodo yang terdiri dari sekitar 20 aliansi aktivis dan pergerakan, termasuk dari UI Watch, dari APT SI, dari APP TNI, Kema 7879, ARM, KITB Penegak Pancasila, Prambors, Baraya Jabar, Sapa Islam, Bargin, dan Formasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Joko Widodo! Joko Widodo! Joko Widodo! Joko Widodo! Joko Widodo! Bang Eli Mulyadi, tidak. 2 hari lagi untuk pencoblosan. Kita betul-betul menuntut supaya pemilu ini betul-betul jurdil. Jika memang terjadi kecurangan lagi seperti yang sebelumnya, apakah kita akan berdiam diri saja? Apa kita berani memberani? Kita harus berani memenangi. Kita harus berani menolak. Kita harus berani melawan. Saatnya kita sekarang berani melawan kepada rezim yang sudah bertindak dan hormati undang-undang kepada bangsanya kepada rakyatnya sendiri. Pemilu ini betul-betul harus berlangsung dengan jurdil. Jika tidak dilakukan secara jurdil, jika ada kecurangan, kita semua rakyat tidak lagi akan takut untuk berperang untuk memenangi kecurangan tersebut, untuk memenangi kejoliman tersebut. Oke? Kami dari Mama Aspirasi betul-betul menuntut agar sebetulnya kami semua berharap Bapak Joko Widodo dengan legowo mau turun sebelum pemilu terjadi. Tetapi rupanya memang sudah tidak, gimana ya, sudah tidak ada malu lagi ya. Mungkin susah kita untuk menjabarkan beliau karena ya, jadi kita betul-betul harus bersikap yang jantan, ya. Kita harus bersikap yang betul-betul elegan, betul-betul harus membela bangsa dan negara kita ini agar tidak ada lagi kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk berlaku semena-mena kepada kita. Ya, saat kami semua berdoa berharap agar pemilu jurdil di hari Rabu besok tanggal 14 betul-betul kemenangan ada di tangan rakyat. Ya, amin. Ya, kemenangan ada di tangan rakyat. Jika tidak terjadi, kita siap perangi pemerintah. Setuju? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biar kita bisa sampai dulu, kita seling pakai lagu-lagu ya. DJ, lagu. Lagu. Kakak cantik sabar. Jangan marah-marah. DJ. Udah, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, santai. Santai, oke? Ibu yang mau nasi dipersilakan. Ibu mau nasi silakan. Menteri Masak. Dipersilakan. Lanjut. Oke, kita lagu. Pak Juju dulu deh. Pak Juju, ada Pak Juju. Lagu. Ini Pak Juju, Pak Juju, Pak Juju. Pak Juju. Abang nggak ada tuan kita ada di sana. Sekarang milik saya, bukan milik Pak dia sendiri. Dia bukan pada polisi, milik pribadi dia, polisi standar. Organisasi. Presiden rakyat.
tahu bahwa yang katanya Insinyur Joko Widodo pada saat dia jadi wali kota dulu namanya Dr. Andes Joko Widodo dan sekarang berubah menjadi Insinyur Joko Widodo, maka kita di sini ada seorang pengacara yang dengan gigih memproses bagaimana ijazah palsu itu yang sampai detik ini tidak pernah akan menunjukkan kepalsuan ijazahnya. Apakah itu presiden? Apakah itu contoh rakyat? Silakan Pak Yudho bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya salah seorang anggota tim kuasa tentang ijazah palsu yang menamakan diri Saudara Joko Widodo. Perlu kita ketahui semua bahwa kasus ijazah palsu ini sebetulnya sudah dipersoalkan, sudah digugat, ya, yaitu 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022 sudah digugat tentang keabsahan ijazah palsu atau ijazahnya yang menamakan diri Joko Widodo itu semenjak tahun 2022 sampai dengan 3 kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian kita melakukan adalah aktivis kita, Ustadz Gus Nur akhirnya ditahan di Pengadilan Negeri Solo melalui Pengadilan Negeri Solo juga tentang ijazah palsu itu dan tidak terbukti sampai saat ini. Kemudian 3 bulan lalu kita ulangi lagi, kita gugat lagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang ijazah palsu Joko Widodo. Tapi sampai saat ini juga belum bisa terbukti atau mereka yang mengatasnamakan diri atau dikuasakan oleh Joko Widodo belum juga bisa menunjukkan ijazah asli Joko Widodo itu seperti apa. Oleh karenanya kita tetap bersikukuh, ya, kita tetap kekeh, kita akan terus gugat ijazah palsu sampai mereka mengatakan memang tidak ada ijazah aslinya Joko Widodo itu. Sudah saya ketahui, pendidikan Saudara Joko Widodo itu tidak jelas dari mulai SD-nya di Solo, SMP-nya di Solo, maupun SMA-nya di Solo. Kenapa saya katakan tidak jelas? Karena mereka tidak bisa membuktikan, tidak bisa membuktikan di depan pengadilan, tidak berani membuktikan tentang keabsahan ijazah asli Jokowi. Oleh karenanya, selama beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan atau pimpinan publik, yaitu dimulai wali kota di Solo, yang awalnya mengatakan Doktandes begitu jabatannya, titelnya Doktandes, kemudian berubah seketika menjadi Insinyur Joko Widodo yang katanya lulusan Gajah Mada. Oleh karenanya saya tantang alumni Universitas Gajah Mada, saya tantang rektor Gajah Mada untuk membuktikan keabsahan ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri sekarang yang sedang berlangsung, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Silakan siapapun hadir, siapapun menjadi saksi menunjukkan ijazah asli Joko Widodo kalau memang ada. Demikian kita perlu tahu, saudara, sampai saat ini kita masih memiliki presiden yang tidak abstrak. Ya, salah satu prinsipalnya ada di sebelah kanan saya. Ya, ini beliau ini sampai saat ini belum bisa menunjukkan atau membuktikan mereka itu dan menunjukkan ijazah aslinya Joko Widodo. Oleh karenanya Pak, tadi kita tetap menggugat terus sampai saat ini. Demikian salah satu hal yang perlu kita ingatkan kembali kepada rakyat, masyarakat. Dan hari ini kita 2 hari lagi menjelang pemilu. Menjelang pemilu, mereka memaksakan akan melakukan dinasti anaknya Joko Widodo. Ya, walaupun dengan cacat pasal 90 putusan MK begitu, tapi tetap mereka paksakan agar anaknya yang bernama Gibran Raka Buming pakai Raka lagi, dari Raka lagi. Nah itu sampai sekarang juga masih catur. Karena apa buktinya? Buktinya adalah ketua KPU sampai 3 kali sudah mengalami cacat hukum, ya, sudah disidang oleh DKPP sampai 3 kali dan tidak pernah keputusan itu menyatakan bahwa ketua KPU dipecat. Ya, jadi ini permainan sandiwara apa lagi seperti ini. Jadi artinya pimpinan negara ini politik semuanya ada pimpinan tidak sah, tidak jelas begitu, dan melanggar hukum semuanya. Jadi itu yang rakyat ketahui, sehingga besar kemungkinan hasil pemilu tidak sah atau semi bercurang. Oleh karenanya 2 hari lagi nanti saudara-saudara semua, kalau seandainya menemukan indikasi kecurangan di TPS, maka lawan di TPS.
persoalkan di TPS. Jangan bermimpi lagi, jangan berangan-angan lagi bahwa kecurangan itu akan dibawa kepada MK. Kita sudah mulai 15 tahun, MK tidak pernah membawa atau persoalan pemilu, sengketa pemilu dengan adil. Oleh karenanya, 2 hari lagi adalah final buat kita untuk kalau seandainya menemukan kecurangan, langsung selesaikan di TPS. Bereskan di TPS. Jangan berpikir bahwa ini akan dibawa ke ranah hukum. Negara ini sudah tidak negara berdasarkan hukum lagi. Itu yang harus kita yakini. Terima kasih sementara. Ya, saudara sekalian, ini kebetulan Bang Cucu ini adalah advokat alumni Universitas Indonesia, dan saya Muslim Arfi mewakili Institut Teknologi Bandung yang menggugat saudara Joko Widodo soal Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya minta besok untuk menghadiri pengadilan sidang yang kesekian kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur. Sekian. Baik. Saya kembalikan ke Om Lin. Bagian kami boleh. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita tahu ada satu kelompok mama bernama ALM yang hampir 2 minggu sekali turun ke jalan di Tamrin di depan Sarina. Mereka melakukan koreksi secara aktif kejahatan-kejahatan rezim yang merugikan rakyat. Tidak kacang-kacangnya, tidak kaleng-kalengnya. Beliau dengan data dan keberanian, bukan mereka tidak punya pekerjaan, mereka ibu-ibu aktif, tetapi keterpanggilannya untuk menyelamatkan negeri ini, dia meneriakan terus. Salah satunya adalah Ibu Menu. Kami persilakan Ibu Menu untuk menyampaikan orasinya. Ya, kami bagian dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah seorang ibu-ibu biasa. Tidak ada background apapun. Dan ya, tadi saya mendengar dari sana apa kesalahannya Jokowi. Kamu tahu kesalahannya Jokowi? Ingat, negara kita adalah negara demokrasi. Apa yang dilakukan oleh Jokowi? Kalian ini provokator ya? Kami sudah mendengar kalian bicara. Ini sudah menentukan sikapnya. Tidak adil. Tahu? Apakah berani kepada ibu-ibu? Saya sudah dengar Anda bicara dari tadi. Bego. Apakah berani kepada ibu-ibu? Kalau Anda tidak tahu manajemen Kita akan perang. Kita akan perang. Kita akan perang. Kalian ini Polisi. Anda berhak. Anda memiliki kewajiban melakukan tindakan yang tidak anarkis. Kami tidak sedang memprovokasi. Mana orangnya? Mana orangnya? Tidak, kalian sudah komitmen. Kalian bicara selesai kami bicara. Betul? Mana orangnya? Gimana sih ini? Kalian tidak komitmen. Kalian tidak komitmen. Sebagaimana kehadiran kalian di sini. Ya, betul? Makanya ini ibu lebih provokator. Saya sudah berikan ruang kalian bicara. Saya bicara gimana sih? Jangan mengundang emosi. Cek. Kalian ini tidak konsisten ya? Tenang. Ya. Saya malu melihat ibu di sini. Diliput oleh wartawan yang menyebarkan di seluruh Indonesia. Kita lihat bahwa kita diganggu. Tapi insya Allah gangguan itu akan menjadikan kita semakin kuat. Ya, menjadi semangat. Kita tidak akan melakukan suatu kebodohan. Air minum yang maksudnya kita minum dibuang-buang itu adalah kebodohan. Tidak merupakan akhlak di dalam Islam. Tidak merupakan akhlak di dalam bangsa Indonesia. Tenang, ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu tenang. Masyarakat akan bersimpati kepada ibu sekalian. Ibu-ibu bicara. Oleh sebab itu berikan ruang kepada kami bicara. Boleh? Nah, kita kan demokratis kan? Kita tidak ingin diadu domba. Kita ingin menyampaikan aspirasi ini kepada DPR pada saat akhirnya. Kapan saja kita sampaikan aspirasi. Makanya kita kasih waktunya. Kalian sudah bicara di arah selesai. Kami minta satu orang, Pak. Adil, kami menuntut adil. Bapak Ibu tidak adil juga. Dan terjadinya semuanya. Ya, oke. Saya ingin ada argumen kayak gini. Bapak itu datang menyampaikan turunkan Jokowi. Kita sekalian, Konstitusi. kita ada aturan, ya, ada waktu berapa menit kita bisa bicara.
dan mereka hampir habis. Beristirahat dulu ya sejenak sambil mengumpulkan stamina, sambil minum, tetap kita bersisa dulu. Nanti kita lanjutkan. Setuju para pengacara? Begitu, kita paham hukum juga, Pak. Kalau ini seperti ini, artinya opini, bukan material hukum. Jangan karena opini, kalian yakinkan publik seakan-akan itu material hukum. Jangan. Kalau mau terungkap Jokowi, buktinya jelas semua. Keputusan lembaga hukum yang mana? Gitu loh. Jangan membangun narasi yang kemudian membuat publik menjadi belenggu atas pemahaman hukum. Nanti, tujuh satu. Yang kedua, saya mau bilang begini. Kita ini semua beberapa hari lagi berhadapkan dengan pemilu atau pesta kita bersama untuk menetapkan siapa yang kita harapkan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia secara sah dan secara konstitusional langsung mengganti Jokowi dan Ma'ruf Amin. Tidak perlu kita tunggu, tidak lama lagi. Ini kurang 45 hari ke depan sudah diganti, Pak. Dan tidak punya waktu yang cukup kita untuk melakukan pemaksulan. Karena pemaksulan itu sebagaimana Presiden telah kami sampaikan, lebih kurang memakan waktu 6 sampai 9 bulan. Karena prosesnya panjang. Ketika Bapak Ibu mengangkat isu pemaksulan, itu artinya kita telah bermain main dengan ombak yang bersayap. Setuju? Dan pemilu tinggal 6 hari atau 5 hari itu loh. Itu artinya rakyat telah sah untuk menyatakan Jokowi di kali ini ada kesempatan terakhir dari DPR, apakah mau bersama-sama rakyat ya, menggugat dan melakukan pemakzulan. Ya, hampir seluruhnya sudah akan siap-siap melakukan pemakzulan melalui proses DPR, dan saya kira Pak Marwan perlu menjelaskan mengapa terjadi pemakzulan, walaupun tadi sudah dibacakan apa Oke, 3 menit saya sampaikan ya kenapa Oke, bentar ya. Jadi saya ingin menjelaskan kepada kita semua, termasuk teman-teman kita ya. Jadi kita punya alasan konstitusional dan berdasarkan hukum kenapa Presiden Joko Widodo itu layak untuk dimakzulkan. Nah, jadi rujukannya adalah pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Di sana itu ada 6 delik. Kenapa Presiden itu kalau melanggar 6 aspek ini layak dimakzulkan? Tapi siapa yang memakzulkan itu dimulai di DPR. Makanya kita datang ke DPR. Nah, apa saja yang 6 itu? Pertama, ada pengkhianatan terhadap negara. Kemudian ada suap, ada korupsi, ada pidana berat, ada perbuatan tercela, ada pelanggaran administratif. Nah, kita mulai dari belakang dulu. Melanggar secara administratif, itu kita ingin seperti apa itu ijazah Pak Jokowi. Ya, sudah digugat, dituntut ke pengadilan negeri, termasuk di Solo dan di Jakarta Pusat. Pak Jokowi sebetulnya gampang saja datang, tunjukkan nih ijazah saya nih asli. Ya, tapi beliau tidak melakukan itu. Sama juga dengan Rektor UGM, ya, juga tidak mampu menunjukkan. Ya, itu
aspek administrasi. Nah, perbuatan tercelanya itu apa? Ya, kita sudah banyak mendengar atau membaca berita tentang berbagai kebohongan. Jadi kalau bicara perbuatan tercela, ukurannya itu adalah ukuran prinsip-prinsip agama, moral, dan adat istiadat. Ada aturan hukumnya. Nah, perbuatan tercelanya itu apa saja? Misalnya, melakukan kebohongan. Katanya akan membangun Moknas SMK. Pernah juga disebutkan setelah banyak digugat, lalu kerjasama dengan Petronas dari Malaysia, sekarang ini sudah ada 6.000 yang order katanya. Ya. Nah, banyak sekali. Nanti dolar bisa 10.000. Indosat akan di buyback. Lalu mafia migas akan diberantas. Nah, ternyata itu semua ngomong kosong. Maka teman-teman kita dari BEM UI karena kebohongan dan perbuatan tercela ini memberi gelar kepada Presiden Joko Widodo sebagai King of Lip Service, Raja Pembuat. Ya, ini perbuatan tercela yang lain. Perbuatan tercela yang sangat parah adalah menyandra pimpinan partai-partai politik untuk dikendalikan dan mendukung agenda politik Presiden Jokowi. Misalnya Ketua Golkar, Airlangga Hartarto, Ketua PAN, Zulkifli Hasan, ini punya kasus-kasus korupsi, tapi dipakai untuk kepentingan agenda politik Joko Widodo, sehingga ini korupsinya didiamkan. Terakhir, Hovifah, bekas gubernur Jatim, itu sudah ditemukan pelanggaran korupsinya. Lalu Bu Hovifah itu akhirnya bergabung mendukung paslon nomor 2. Tapi kasus korupsinya tidak dibongkar. Bahkan ya, orang-orang tersandra dari level pimpinan partai, menteri, gubernur, sampai kepala desa ini disandra. Kepala-kepala desa itu banyak korupsi dana desa, dibiarkan untuk terus menjadi kepala desa, tapi lalu diminta untuk rakyat di desanya oleh kepala-kepala desa ini diajak untuk mendukung paslon nomor 2. Nah, sebetulnya yang paling fatal adalah pelanggaran atau pengkhianatan terhadap konstitusi dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 dirumuskan tentang siapa itu pengkhianat negara. Antara lain adalah pejabat yang melanggar amanat konstitusi, pasal-pasal di dalam konstitusi dan juga undang-undang. Nah, kita punya lebih dari 10 pelanggaran yang disebut sebagai pengkhianatan konstitusi ini. Antara lain, Presiden secara sendirian tanpa melibatkan DPR menetapkan Undang-Undang APBN. Ini melanggar pasal 23. Presiden menerbitkan Perpres nomor 54 tahun 2020. Presiden melanggar putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan Perpu. Presiden melanggar pasal 18 tentang pembagian kekuasaan pusat dan daerah dalam penetapan IKN sebagai daerah otorita. Ini melanggar konstitusi. Dan banyak sekali sebetulnya. Terakhir itu Presiden memerintahkan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan tambahan anggaran untuk bansos sebesar 50 triliun.
Dalam rangka apa? Dalam rangka menggalang suara rakyat. Tapi perintah ini tidak dilakukan dengan melakukan pembahasan dan penetapan oleh DPR. Jadi karena itu sudah sifatnya terpihak, sepihak, melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, karena itu kita datang ke sini bukan sekedar omong kosong. Kita bicara atas dasar bahwa kita punya hak untuk menyampaikan pendapat dan itu dijamin dalam konstitusi. Hak berkumpul dan menyatakan pendapat itu diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang lebih penting adalah kalau ada pejabat negara yang sudah mengkhianati konstitusi, maka seharusnya DPR itu melakukan proses pemakzulan, dan itulah yang tidak terjadi sampai saat ini, dan karena itulah kami datang. Dan salah satu sebab mereka tidak melakukan itu karena mereka sudah berkonfront dengan rezim ini, rezim yang kita sebut sebagai dinasti politik Joko Widodo, tapi juga karena banyak pimpinan partai yang tersandra kasus korupsi sehingga tidak berani untuk berbeda sikap, meskipun saya katakan, saya ulang lagi, delik untuk pemakzulan itu sudah lebih dari cukup sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dari timur yang bisa memahami. Kalau ingin lebih lanjut, kami siap untuk menjelaskan kepada Anda. Tapi untuk saat ini saya kira saya cukupkan begitu dulu. Yang penting kita tetap bersahabat, kita tetap bersatu, tidak sampai ada lagi yang melempar-lempar. Baju saya ini basah, teman-teman. Basah kena lemparan aqua. Ya, nah, saya kira itu bukan perbuatan yang terpuji, bukan perbuatan orang yang terdidik. Ya, jadi saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ya. Saya juga di kesempatan yang berbahagia ini saya minta maaf kalau kemudian gerakan-gerakan yang tak terduga tadi dilakukan oleh kawan-kawan kami. Itu kesemuanya karena kita sama-sama melanggar kesepakatan. Tadi kita sudah sepakat bahwa satu ngomong selesai baru satu, karena kami bagian ngomong Bapak Ibu diberi kesempatan, makanya itu gerakan-gerakan yang tidak terduga. Tapi kami mohon maaf ya, sekali lagi kami mohon maaf. Apa ya yang disampaikan oleh bapak-bapak tadi nanti akan ditanggapi oleh kawan-kawan kami. Tapi yang pertama memang kelompok bapak ibu ini memang nggak konsisten. Bagaimana kalau tidak konsisten lalu kemudian omongan kalian itu bisa kami dapatkan dengan baik. Tadi dikatakan 3 menit, ngomong-ngomong lebih 10 menit saya hitung. Itu artinya tidak konsisten. Tapi tidak apa-apa lah, karena sikap kita itu dapat menunjukkan orang dapat mempercayai kita atau tidak. Kita komitmen tadi 3 menit, lebih dari 10 menit, itu artinya belum kita ngomong, sikap kita saja sudah tidak konsisten. Jadi tidak apa-apa. Dan lebih untuk sementara itu untuk kami pahami saja. Selanjutnya akan diimbangi oleh adinda kami. Silakan. Teman-teman, baik, kita perlu tahu bahwa kita tidak sedang berdialog. Kita di sini menyampaikan kepada DPR. Ya. Jadi kita sama-sama bertujuan baik. Kalau bapak-bapak merasa ingin ada yang disampaikan kepada DPR, silakan bicara ke DPR. Bagaimana kita juga bicarakan pada DPR. Ya, kita ada tamu. Ya, dari Bandung luar biasa, Ustaz Asep Saripudin. Tapi sebelumnya tadi kita berjanji akan menyampaikan satu pandangan atau sampaikan dari Ibu Menu yang telah biasa menyampaikan di Jokowi itu saya pikir bahwa Bapak Ibu Bendera merah putih. Jadi kita harus gulingkan Jokowi. Jokowi provokator. Jokowi provokator. Oke, silakan Anda bicara. Saya
ini. Bapak Asep Sarifudin dari Bandung. Kami persilakan untuk menyampaikan pandangan orasinya. Mana Mas Asep? Ibu-ibu, kita Nafi juga Jabar, mahasiswa. Bapak Asep Niat kalian itu Sarifudin. tidak beda jauh sama niat kita di sini, ya. Cuma yang Kang Asep. berbeda itu kita tidak Kang ambil Asep. itu untuk aksi di depan ini. Itu aja. Baik. Wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Saudara-saudaraku sekalian, kita semua yang ada di sini di halaman gedung DPR RI, baik kawan-kawan kita yang ada di sebelah kanan maupun kawan-kawan kita di sebelah kiri, kita semua bangsa Indonesia sepakat. Sebagai bangsa Indonesia, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir mempunyai beberapa tujuan. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai beberapa tujuan. Pertama, Indonesia lahir untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Setuju? Lalu pertanyaannya, siapa yang harus mewujudkan ini? Yang harus mewujudkan ini adalah pemerintah Indonesia, betul? Siapa yang dimaksud pemerintah Indonesia? Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Indonesia yang dibantu oleh para menteri, betul tidak? Kalau rakyat Indonesia adil, kalau masyarakat Indonesia makmur, berarti presidennya berhasil tidak? Tapi kalau masyarakat Indonesia tidak makmur, tidak sejahtera, berarti presidennya berhasil atau gagal? Saya tanya, Presiden Jokowi selama kurang lebih 10 tahun memimpin Indonesia, dia berhasil atau gagal? Saya ulang, ketika Jokowi memimpin Indonesia, saya tanya ke sebelah kiri, jawab dengan objektif, jawab dengan hati nurani. Jokowi gagal atau berhasil? Jokowi gagal, saudara sekalian. Yang menyatakan Jokowi gagal, angkat tangannya. Yang menyatakan Jokowi gagal, angkat tangannya berdiri. Dalam pandangan saya, Jokowi itu gagal memimpin bangsa Indonesia, betul tidak? Yang kedua, apa tujuan eksekutif? Ada legislatif, ada yudikatif. Kita datang ke dewan ini. Wahai saudara-saudaraku dari timur, ketika rakyat Indonesia datang ke DPR, ini bukan hanya boleh, ini adalah konstitusional, saudara-saudara sekalian, yang dijamin oleh undang-undang. Bapak aparat kepolisian, kalian yang berdiri di sini bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Indonesia yang menyampaikan aspirasinya. Jangan sampai ada rakyat Indonesia yang menyampaikan aspirasi terlukai atau sampai melakukan intimidasi. Maka saya minta kepada kepolisian, kalau ada yang coba-coba lempar air, segera tangkap, saudara sekalian. Allahu Akbar. Terakhir, oke. Saya ingin katakan, wahai rakyat Indonesia yang di timur, wahai rakyat Indonesia yang di barat, wahai rakyat Indonesia yang di utara, wahai rakyat Indonesia yang di selatan, mari kita bersatu untuk bergerak mendorong DPR agar segera memakzulkan Jokowi, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rakyat yang mana yang disebutkan beliau? Rakyat Indonesia Timur, saya mau katakan Pak, itu merasakan dampak positif atas pembangunan Insinyur Haji Joko Widodo. Itu perlu untuk disersing, balik ini langsung disersing kemudian. Jangan pakai bukti yang menggiring opini, harus mendapatkan bukti yang ada itu lalu kemudian disampaikan di depan umum. Itu
poinnya. Artinya bahwa hari ini teman-teman kita berserikat di sini, tentu tadi sudah disampaikan panjang kali lebar, lebar kali panjang. Narasinya adalah persatuan dan kesatuan. Dan kemudian menjaga kepipas menjelang kontestasi pemilihan tanggal 14 Februari nanti. Dan kita otak ini tidak berdasarkan hukum yang hari ini kita minta Ustaz. Kemudian Ustaz, tujuannya adalah ingin memecah belah. Kami mau berdoa. Tolong stop dulu. Tolong stop. Tolong stop. Kamu mau doa. Ya, oke. Doa. Oke. Kamu berikan waktu 3 menit. Ya, saudara sekalian. Ya, kita sesaat ini akan balik kanan, membubarkan diri, dan kita akan berdoa memohon kepada Allah atas perlindungannya. Semoga kita semua diselamatkan Allah. Ya, mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadi amal soleh. Dan tentu saja maksud dan tujuan kita Allah yang Maha Tahu. Dengan kodrat dan irodatnya, semoga Allah cabut kekuasaan dari yang dikehendakinya, dan juga Allah akan berikan kekuasaan kepada yang dikehendakinya, insya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbana hab lana minas syahidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna sinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran itu kebenar dan kami bisa mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkanlah kebatilan itu batil dan kami bisa menghindari dan melawannya. Rabbi anjili menjalan mubarakah wa anta khair munzilin. Rabbi anjili menjalan mubarakah wa anta khair munzilin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minal mujahidin. Rabbana hab lana minas syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.